Public Relations, dan pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pentingnya komunikasi verbal dan nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Sri Wulandari. Nama saya Vina. Saya Felisa. Saya Wahyu Arnold. Saya Anaya. Saya Ferdian Wijaya. Dan langsung saja kita memulai presentasi pada hari ini. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah penyampaian pesan secara melalui kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal lebih terstruktur dan jelas karena menggunakan bahasa sebagai media utama. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata dan melibatkan penggunaan secara fisik. Ekspresi wajah, intonasi suara, kontak mata, bahasa tubuh, dan simbol-simbol lain untuk mengirimkan pesan sekaligus makna kepada komunikan. Nah, yang kedua ini ada unsur-unsur komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada komunikator. Komunikator itu orang yang menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain. Yang kedua itu pesan, isi dari komunikasi yang disampaikan oleh komunikator dan pada komunikan. Yang ketiga itu ada konteks, situasi atau lingkungan yang dimana komunikasi itu terjadi. Yang keempat itu ada penerima, orang yang menerima pesan atau informasi yang disampaikan. Yang keempat itu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan berupa kata-kata dan diucapkan. Feedback itu respon atau tanggapan dari penerima setelah menerima pesan. Yang terakhir itu ada noise, faktor yang dapat mengganggu komunikasi yang tidak dapat dimengerti atau gangguan psikologis. Nah, di sini ada unsur-unsur komunikasi nonverbal, yang itu dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ada ekspresi wajah. Ekspresi emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, atau kebingungan. Yang kedua itu ada kontak mata, biasanya menunjukkan perhatian, kepercayaan, atau ketertarikan. Yang ketiga itu ada sentuhan fisik dapat menunjukkan kasih sayang atau otoritas tergantung pada konteks. Yang keempat itu ada penampilan fisik secara berpakaian, kebersihan yang mengirimkan pesan mengenai status kepribadian. Yang kelima itu ada gerakan tubuh, biasanya itu gerakan tangan, kepala, atau postur tubuh yang bisa menyampaikan pesan. Yang keenam itu ada jarak fisik. Nah, antara dua orang selama komunikan bisa dapat mencerminkan hubungan status sosial atau tingkat kenyamanan. Nah, yang terakhir itu ada nada. Nada itu kecepatan nada volume biasanya lebih penting daripada kata-kata itu sendiri. Selanjutnya bentuk-bentuk komunikasi di sini ada 2, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung menggunakan kata atau tata bahasa untuk menyampaikan pesan atau informasi. Di sini bentuknya bisa berupa bahasa lisan atau bahasa tulisan berupa chatting atau lain-lain. Dan yang kedua ada nonverbal. Bentuk komunikasi nonverbal yaitu mimik wajah, gerakan tangan, eye contact dengan lawan bicara dan lain-lain. Tetapi semuanya bisa saling berkesinambungan, harus saling berkesinambungan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Oke, selanjutnya apa sih fungsi dari komunikasi verbal dan nonverbal? Yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi dari komunikasi verbal. Yang pertama adalah fungsi dari komunikasi verbal itu untuk menyampaikan informasi, yang dimana informasinya ini bisa disampaikan secara jelas dan rinci. Karena seperti yang dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan kata per kata. Jadi informasi yang disampaikan pun menjadi jelas dan audiensnya juga menjadi lebih mengerti secara rinci. Dan yang kedua adalah mengungkapkan emosi secara tersurat. Artinya kalau tersurat ini, si penerima informasinya tidak perlu memikirkan lagi kira-kira apa sih maksud dari si penyampai informasi tersebut, karena ya memang sudah disampaikan secara jelas dengan kata-kata, baik secara langsung, lisan maupun tulisan. Next, yaitu membentuk hubungan sosial. Nah, ini sudah pasti ya, dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan yang namanya komunikasi verbal atau berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari atau percakapan sehari-hari.
Dan yang terakhir adalah sebagai instruksi atau arahan. Jadi kalau dalam sebuah lembaga organisasi ataupun sebuah perusahaan, nggak mungkin yang namanya pimpinan itu hanya menggunakan komunikasi nonverbal, tetapi yang paling utama adalah menggunakan komunikasi verbal yang disampaikan secara jelas oleh para pekerjanya di lembaga tersebut. Next. Nah, lalu apa sih fungsi dari komunikasi nonverbal ini? Fungsinya adalah yang pertama melengkapi komunikasi verbal, karena ada sebuah ahli dari komunikasi mengatakan bahwa 70% itu manusia menggunakan komunikasi verbal dan 30%-nya nonverbal. Maka dari itu, komunikasi nonverbal ini sifatnya mendukung dari si komunikasi verbal tersebut. Contohnya apa? Contohnya seperti mimik wajah, senyuman, eye contact, gerakan tangan, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah menggantikan komunikasi verbal. Terkadang ada beberapa komunikasi verbal yang tidak bisa diungkapkan secara kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Maka dari itu, disinilah peran komunikasi nonverbal untuk mengambil alih dari komunikasi verbal tersebut. Dan yang ketiga adalah menyampaikan perasaan. Contohnya ketika kita sayang dengan seseorang, kita bisa dengan cara sentuhan, itu komunikasi nonverbal, atau dengan tatapan mata. Next. Perilaku yang kedua dapat menggantikan perilaku verbal. Yang kedua, kelebihan komunikasi verbal. Satu, jarang terjadi kesalahpahaman. Banyak yang sering terjadi nih komunikasinya karena berbentrokan antara lawan arah bicara mereka sendiri. Bisa juga terjadi karena bentrok karena komunikasi mereka yang berbeda. Misalnya dari suatu daerah dengan komunikasi daerah lainnya. Yang kedua, komunikasi lebih mudah jika berkomunikasi dengan seseorang dan budaya sendiri. Yang tadi aku bilang, komunikasi dengan budaya sendiri lebih mudah dipahami. Jika komunikasi berbeda daerah, pasti akan terjadinya bentrok atau enggak kesalahpahaman yang lainnya. Yang ketiga, komunikasi verbal merupakan komunikasi yang bersifat formal. Biasanya cara-cara formal ini biasanya menggunakan komunikasi verbal seperti event-event atau enggak komunikasi secara verbal itu dalam press and conference presiden dan yang lain itu menggunakan bahasa verbal. Keempat, komunikasi verbal dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Tidak semua masalah diselesaikan dengan cara komunikasi verbal. Mereka bisa menggunakan komunikasi nonverbal jika salah satu kita manusia itu tidak menggunakan atau tidak bisa berbicara atau tuli gimana tuh. Yang keempat, komunikasi verbal dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Teman-teman, selanjutnya saya akan membahas terkait kelemahan dari komunikasi verbal dan non-verbal. Yang pertama ada kelemahannya yaitu terkadang komunikasi verbal, pesan yang disampaikan itu apalagi tertulis itu mengalami kesalahpahaman gitu. Jadi apalagi pesan-pesan yang disampaikan melalui media sosial ataupun apapun itu dari media apapun, terkadang mengalami typo, penulisannya salah atau terkadang penggunaan emoticon tidak tepat dalam keadaan yang akan dibahas. Misalnya penggunaan emoticon seperti yang di sini bisa dilihat bahwa ada berita duka dari anak yang meninggal, tapi penggunaan emoticon yang salah teman-teman, karena mungkin yang membuat ini melihat ada tangisan air mata yang dikira itu menandakan bahwa ini emoticon sedih, padahal ini tertawa gitu. Itu penggunaan emoticon yang salah itu mempengaruhi juga dari kelemahan komunikasi verbal. Selanjutnya ada perlu penyesuaian sikap dan bahasa. Jadi ketika kita berbicara dengan seorang, apalagi yang lebih tua, alangkah lebih baiknya kita menggunakan bahasa yang formal atau bahasa yang mudah dimengerti dan sopan, karena itu mempengaruhi interaksi yang akan berjalan baik atau tidaknya. Kemudian pesan yang disampaikan itu apalagi dari media itu tidak bisa ditarik kembali teman-teman, apalagi ketika sudah dibaca oleh komunikan. Oleh karena itu kita perlu adanya misalnya kehati-hatian untuk mengirim pesan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap komunikan tersebut. Kemudian pengaruh jarak. Nah, pengaruh jarak ini dari komunikasi verbal, karena komunikasi verbal sendiri kan dilakukan secara langsung ya. Jadi kalau jaraknya jauh, itu kemungkinan
komunikasi yang terjalin itu pesan yang disampaikan itu kurang dapat diterima gitu, baik itu dari komunikan ataupun komunikator yang akan menerima pesan. Jadi jarak itu alangkah baiknya itu tidak terlalu jauh agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya gangguan lingkungan. Contohnya itu misalnya dari konser teman-teman, kan konser itu padat ya, crowded banget. Jadi komunikasi di situasi seperti ini terkadang sulit didengar teman-teman. Jadi kita perlu intonasi suara yang kuat atau yang tinggi agar penerima pesan itu dapat memahami apa yang kita bilang gitu. Selanjutnya terkait kelemahan komunikasi nonverbal. Yang pertama tuh nonverbal itu terkadang sih ini ya pesan yang disampaikan itu kurang jelas teman-teman, karena komunikasi nonverbal itu kan yang melalui gestur tubuh, eye contact, terus ekspresi wajah, dan tindakan apapun itu yang secara tidak langsung. Terkadang komunikan yang menerima pesan tersebut terkadang dilematis apa makna dari pesan tersebut. Jadi perlu tambahan pesan secara langsung, secara verbal untuk memvalidasi pesan yang ingin disampaikan, yaitu dari pesan komunikasi nonverbal sendiri. Selanjutnya perbedaan budaya. Perbedaan budaya ini cukup mempengaruhi komunikasi nonverbal, karena setiap tempat, setiap daerah memiliki budaya sendiri-sendiri teman-teman. Jadi setiap tempat itu pasti ada ciri khasnya sendiri terkait budaya mereka dari segi komunikasi. Jadi misalnya kalau dalam keadaan duka, biasanya kan baju duka seseorang itu berwarna hitam, serba gelap untuk menandakan bahwa lagi berduka. Namun untuk negara seperti di Afrika, mereka menggunakan baju berwarna merah untuk menandakan keberdukaan. Jadi itu perbedaan wilayah dan bahkan itu perbedaan negara yang mempengaruhi komunikasi nonverbal itu sendiri. Contohnya gitu. Selanjutnya nonverbal ini terkadang kita tidak menyadari teman-teman bahwa kita ini sudah melakukan komunikasi nonverbal. Nah, maka dari itu ketika kita berbicara dengan seseorang, alangkah baiknya kita harus memperhatikan juga diri kita agar tidak ibaratnya tidak melakukan komunikasi nonverbal yang tidak kita sadari. Misalnya ketika kita berbicara dengan seseorang, kita melihat jam karena terburu-buru, itu terkesan tidak sopan teman-teman. Jadi alangkah baiknya ketika kita berbicara dengan orang, kita menatap wajah lawan bicara kita dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya nonverbal sifatnya tidak bisa dimanipulasi teman-teman. Jadi komunikasi nonverbal ini secara tidak sengaja kita tidak menyadarinya bahwa kita sudah melakukan komunikasi nonverbal seperti yang penjelasan saya sebelumnya. Dan sifatnya dari komunikasi nonverbal ini sendiri bahwa pesan yang disampaikan itu tidak bisa dimanipulasi teman-teman. Jadi kita ibaratnya kita sangat sulit untuk memanipulasi dari komunikasi nonverbal. Oke teman-teman, nah ini kita menampilkan sebuah video contoh dari komunikasi verbal dan nonverbal. Berhubung kita berpakaian ala-ala orang Arab pada hari ini, maka dari itu kita mengambil contoh komunikasi verbal dari budaya Arab. Nah yang pertama itu ada komunikasi verbal, yang dimana orang Arab ini terkenal dengan pekerjaan mereka sehari-harinya adalah berdagang, karena mereka juga mengikuti sunnah dari Rasul. Nah dengan berdagang ini mereka menawarkan barang-barang yang mereka jual dengan menggunakan komunikasi verbal. Lalu selanjutnya ada juga komunikasi non-verbal dari orang Arab, yang dimana orang Arab ini terbiasa untuk menempelkan hidungnya, saling menempelkan hidungnya ketika menghadiri sebuah pertemuan atau acara. Nah, maksud dari komunikasi non-verbal ini adalah teman-teman untuk menggambarkan bahwa antara orang satu dan orang lainnya itu saling dekat, dan juga mereka menganggap bahwa ya kita sesama orang Arab, sesama umat Muslim adalah saudara. Jadi menempelkan hidung mereka satu sama lain itu menjadi hal yang biasa di negara Arab. Langsung ke itu. Kesimpulan pada presentasi kali ini teman-teman adalah bahwa komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal bagaikan pasangan yang dimana mereka selalu beriringan dan tidak bisa kita lepaskan antara satu dengan yang lainnya.
Karena terkadang kita berkomunikasi seperti ini saja sudah mencakup yang namanya komunikasi verbal dan non-verbal. Maka dari itu penting untuk kita, khususnya sebagai anak ilmu komunikasi, untuk memperhatikan apa yang kita katakan dan juga untuk melatih kebiasaan kita agar bisa melatih komunikasi non-verbal, baik itu secara eye contact dan juga gerakan tangan supaya sinkron dengan apa yang kita ungkapkan. Yuk kita. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Semoga informasi dan pesan yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga dalam kehidupan sehari-hari kita bisa berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal dengan baik, dengan sesuai dengan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan memperhatikan apa yang kita katakan dan juga kita perlihatkan kepada lawan bicara kita. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.